Polres Bungo kembali ungkap kasus baru. Dalam rilis yang disampaikan Wakapolres Bungo Kompol Yuda Pranata kali ini, terkait kasus penipuan yang dilaporkan Insinyur Ali bin Abdullah dengan pasal 378 KUHP, pidana junto pasal 55 ayat 1. Wakapolres menjelaskan penyidik kepolisian menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penipuan, yakni Muspal 52 tahun mantan KPU Bungo dan Suhermanto alias Herman warga Kenali Asam atas Kota Jambi. Kompol Yuda menjelaskan kedua tersangka ditangkap karena diduga menjanjikan bisa mencarikan 14.000 suara dari program Keluarga Harapan PKH agar Ali lolos pada Pileg 2019 lalu. Tidak hanya itu, keduanya juga meminta uang sebesar 332 juta rupiah yang diberikan secara bertahap dengan alasan untuk operasional. Kami hormati Kanit Tipikor beserta tim, yang kami hormati Pak Kasubag Humas, yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan awak media. Pada sore hari ini kami dari Polres Bungo mengadakan press release tentang pengungkapan perkara penipuan, yaitu pasal 378 junto 55 KUHP dengan laporan polisi B nomor 66 6 Romawi 2020 SPKT Res Bungo tanggal 12 Juni 2020 dengan tindak pidana penipuan sesuai pasal yang saya sampaikan tadi, pasal 378 junto 55 KUHP, di mana untuk pelapor atas nama Insinyur Ali bin Abdullah almarhum waktu kejadian pada bulan Desember tahun 2018, di mana TKP-nya berada di rumah pelapor kita atau korban sendiri, dengan saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan ada sekitar 10 orang, yaitu dari KPU Provinsi sebanyak 2 orang, KPU Kabupaten Bungo 2 orang, dan saksi terkait dengan perkara ini sebanyak 6 orang. Tersangka sudah kita tetapkan sebanyak 2 orang, ada di belakang kita ini, di mana tersangka ini memiliki peran masing-masing dengan identitas tersangka, yaitu Saudara Muspal SPD bin Muslim, waktu itu menjabat sebagai komisioner KPU dengan jabatan sebagai Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, itu untuk jabatannya sebagai komisioner. Dan juga satu lagi tersangka tersama Suhermanto alias Herman bin almarhum Gatot Sutarto, pekerjaan swasta, di mana turut serta juga dalam perbuatan ini. Dan barang bukti yang sudah kita sita banyak, di sini ada, sudah tergambar semua dokumen-dokumen yang ada, sudah kita lakukan penyitaan. Nah, ini kita meninjau untuk modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu sekitar bulan Desember tahun 2018 ya, 2018, yaitu sebelum adanya konsultasi atau pelaksanaan Pilpres maupun Pileg tahun 2018 bulan Desember, akhir dari tahun 2018, Saudara Ali membawa anaknya berobat kepada Saudara Suhermanto, salah satu pelaku di sini, untuk berobat, di mana Saudara Suhermanto termasuk tokoh spiritual juga, pengobatan juga, sambil menyampaikan bahwa Saudara Ali ini mencalonkan diri jadi calon legislatif. Di pembicaraan tersebut, Saudara Hermanto menjelaskan bahwa Saudara Hermanto kenal dengan salah satu komisioner KPU di Kabupaten Bungo yang bisa membantu untuk meloloskan. Ya, jadi dari Hermanto menawari kepada Saudara Ali, sehingga tergerak Saudara Ali untuk mengikuti anjuran tersebut, sehingga akhirnya bertemu dengan Saudara Muspal bahwa akan menjanjikan sekitar 14.000 suara, yang dimana berita tersebut sudah viral di media sosial waktu itu. Dari hasil penyidikan penyidik, kenapa kita menempatkan pasal 378 bukan pasal di mana waktu itu Saudara Muspal adalah sebagai komisioner KPU, kita tidak menaruh pasal penyuapan karena ini murni penipuan, karena ada unsur kata bohongnya, janji-janjinya ada di situ, tipu urusannya ada, di mana Saudara Muspal tidak menggunakan kewenangannya, di mana jabatannya sebagai Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM
Tidak, dia hanya menjanjikan saja surat suara sebanyak 14 suara supaya dia bisa duduk di legislatif Kabupaten Bungo. Ternyata pada nyatanya tidak jadi, dan uang yang sudah diserahkan oleh saudara Ali sebagai korban sebanyak 332, dan itu tidak semuanya diterima oleh saudara Musbal melalui saudara Hermanto juga. Jadi dari kesimpulan ini kita menerapkan pasal 38 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1E KUH pidana dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Khusus pasal kita terapkan adalah pasal pengecualian, di mana pasal yang di bawah 5 tahun termasuk pasal pengecualian bisa dilakukan penahanan. Mungkin sekian, ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Pak, artinya si Muspal ada menyampaikan akan memenuhi permintaannya 14.000 suara itu, Bang, ya? Ya, betul. Sesuai dengan perjanjian, di mana setelah janji itu meleset, mereka membuat perjanjian antara saudara Musbal dengan saudara Insinyur Ali untuk mengganti dana yang sudah dikeluarkan, yang sudah viral di media sosial. Ini sudah ada kita dapatkan, di mana pembayaran melalui tahap-tahap untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Insinyur Ali sebagai korban. Uang itu langsung ke rekening Muspal apa melalui Herman juga, Bang? Banyak juga, ada melalui Herman juga, ada juga langsung ke Musbal, dan sebagian ini sudah ada, kita ada rekening korannya juga, dapat ini, ada yang di transfer, ada juga dalam bentuk taksi, ada cash. Jadi yang sudah diterima dari saudara Musbal ada sebanyak 180 juta, sisanya di saudara Hermanto. Ini yang sudah kita lakukan penyidikan, tidak ada korban lain, murni hanya saudara Insinyur Ali setelah bertemu dengan saudara Hermanto untuk meminta bantuan pada saudara Musbal sebagai komisioner KPU waktu itu. Belum ada hasil penyidikan mengarah ke korban yang lain. KPU masih. Oh, belum dikeluarkan. Berarti Pak Musbal masih merasa sebagai komisioner KPU ya? Untuk terkait perkara ini yang sudah Bapak lakukan, apakah betul itu semua? Ini Pak, bisa saya verifikasi Pak, bahwa uang yang saya terima menurut Herman itu yang di sini ada 90, itu bukan menjanjikan suara 14.000 Pak. Karena Pak Ali itu pertama dia sekarang pertama dia akan memberikan uang sebanyak 700 juta untuk bantuan infak ke PKH, program PKH. Program PKH di Kabupaten ini adalah 7.000 kakak. Ini melalui koordinator PKH yang ada di Kabupaten Bungo, itu namanya Akam. Ini juga sudah bertemu dengan Pak Ali, Pak. Saya cuma menjembatani Pak Ali. Bukan saya yang langsung di situ, yang perlu saya klarifikasi bahwa dengan uang yang saya kasih itu saya menjanjikan 14.000 itu tidak ada. Kemarin komitmennya dengan Pak Herman melalui saya dengan koordinator. Terima kasih. Oke. Dana yang kita gunakan Uang 150 terima langsung apa dari orang lain? itu terima langsung dari Pak Herman. Dia datang ke rumah saya, mengambil uang itu, tolonglah disebarkan ke bawah. Akhirnya saya bertahan sampai yang lain itu. Pakai pribadi Bapak? Ini 180 juta. Apa Pak? Pakai pribadi. Realisasi 700 juta itu tidak ada sama sekali. Berarti ini tidak terrealisasi Pak yang 700 juta ini. Serencana mau kasih 100.000 per kakak untuk PKH gitu Pak. Oke. Yang ada di Tim Liputan News TV melaporkan.